dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang teknologi ramah lingkungan. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah menganalisis proses dan produk ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajaran teknologi ramah lingkungan ini adalah: yang pertama, siswa dapat menjabarkan pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, dapat mendeskripsikan aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan umat manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Tentunya kamu masih ingat bukan tentang sumber energi listrik yang telah kita pelajari. Sumber energi listrik berasal dari matahari, angin, dan juga air. Sumber energi listrik alternatif juga dipilih karena dapat diperbaharui dan tidak mencemari lingkungan. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain bidang energi, transportasi, lingkungan, dan juga industri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi. Nah, teknologi ini diterapkan pada bidang energi sebagai upaya mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Berikut ini beberapa contohnya ya. Yang pertama adalah energi biofuel atau bahan bakar dari tumbuhan. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh yang kedua adalah biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah senyawa organik menjadi gas metana sebesar 75%. Contoh yang ketiga adalah sel surya atau solar cell. Kita dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan solar cell atau sel surya. Pada umumnya, sel surya memiliki ukuran yang sangat tipis. Sel ini terbuat dari silikon yang dimurnikan dengan berbagai logam yang mampu menghasilkan listrik. Berikutnya adalah geotermal. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Yang berikutnya adalah penerapan teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi. Yang diterapkan dalam bidang transportasi ini sebenarnya sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan.
Nah, contohnya pertama adalah kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pemanas internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen di dalam fuel cell. Berikutnya adalah mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bis surya. Bis surya menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bis dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bis. Contoh lain adalah mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang tersimpan dalam baterai atau alat penyimpan energi yang lain. Motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan kecepatan yang kuat tapi suaranya halus. Yang ketiga, penerapan aplikasi teknologi ramah lingkungan juga diterapkan dalam bidang lingkungan. Nah, pernahkah kamu berpikir tentang penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan sekitar? Teknologi ramah lingkungan tersebut memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, pelestarian lingkungan, yang kedua, mencegah banjir, dan yang terakhir, memperbaiki wilayah yang tercemar. Nah, apakah kamu tertarik? Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, biopori. Biopori dikenal dengan istilah serapan. Teknologi peneresapan merupakan teknologi untuk membuat wilayah resapan air hujan. Nah, teknologi biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur serapan. Berikutnya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu bentuk bioremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Contoh berikutnya adalah toilet pengompop atau composting toilet. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi faset. Berikutnya adalah penerapan dalam bidang industri. Yang pertama adalah biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh berbagai jenis mikroba, jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Nah, demikianlah sudah kita bahas beberapa aplikasi penerapan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai bidang. Sekarang, bagaimanakah perilaku keseharian kita dalam memanfaatkan perilaku hemat energi? Nah, semuanya demi kepentingan pelestarian lingkungan. Yang pertama, kita bisa mulai membuat atau membudayakan penggunaan sepeda ataupun pejalan kaki, karena selain menghemat energi, bisa juga membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang berikut, mematikan lampu ataupun kipas angin atau AC yang tidak digunakan jika kalian tidak berada di rumah. Jangan lupa dimatikan karena itu merupakan upaya penghematan energi. Nah, yang berikut, kalian juga harus membuat jadwal
mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Jangan sering-sering digunakan, tapi tunggu pada waktu tertentu dibuat jadwalnya. Nah, yang berikut, jika penggunaan kendaraan sebaiknya berangkat lebih awal, lebih pagi untuk menghindari macet. Kenapa? Karena kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Yang berikut, yang lebih penting lagi adalah memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya mengganti lampu pijar yang berwarna kuning dengan lampu LPG, karena biasanya dia awet dan tahan sampai 10 atau 15 tahun. Yang berikut, jangan buang kertas bekas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap penggunaan sebuah kertas bahwa kita telah menebang sebuah pohon. Yang terakhir, menggunakan air secukupnya saat mandi dan juga mencuci. Baik, jadi seperti itu materi mengenai teknologi ramah lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.